Perkenalkan, nama saya Gabriel Erlangga Putra. Di sini saya akan mewawancarai manajer dari Standard Plus. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Dia namanya Aldian Alzafir. Boleh Kak disapa dulu ya buku teman-temannya? Halo semuanya. Iya. Nah, oke Kak. Ya. Pertama-tama nih ada yang pengen tanya nih Kak. Apa sih itu Standard Plus sama kapan didirikannya sih? Ya. Jadi Standard Plus itu sebelum Standard Plus itu PT Standard Plus Chandra Sejahtera. Didirikan itu tahun 2012. Jadi Standard Plus itu ada 3 cabang. Ada Standard Plus Event Organizer, Standard Plus Training Provider, sama yang baru ini Standard Plus Advertising Agency. Nah, kita itu bergerak di perusahaan B2B. Jadi klien Standard Plus semuanya itu perusahaan maupun swasta, BUMN ataupun pemerintahan. Itu dari 2012 itu? Dari 2012. Udah mulai langsung sama perusahaan yang berarti bergerak di B2B-nya itu ya? Dari Betul. 2012 awal? Ya. Oke. Terus juga aku mau nanya nih Kak, kemarin kan sempat ada COVID ya? Ya. Kira-kira itu struggle banget gak sih buat perusahaan jasa Ya, kayak benar. Standard Plus itu kan karena mematikan banget pasar event dan semuanya. Betul. Menurut Kakak gitu gimana? Betul banget. Kemarin itu tahun 2019 sama tahun 2020 emang Standard Plus itu kena banget. Karena kan selama ini tuh kami paling banyak juga untuk event ya, Iya. event organizer, dan itu kebanyakan itu terutama outdoor gitu. Dan itu tahun 2020 banyak project-project yang akhirnya di cancel. Itu jadi udah ada beberapa project gitu. Kan kalau project itu kan pasti udah dikontrak dari jauh-jauh hari ya, udah Iya, direncanakan dari jauh-jauh hari. Betul. Dan ada juga beberapa project tahunan gitu. Nah, Oh yang udah biasa Betul, pesan ke annual. Standard Plus gitu ya buat Betul. tahunannya kayak gimana gitu? ya, udah annual, udah langganan. Nah, itu tahun 2020 semuanya mau gak mau harus di cancel. Karena kan kebijakan kemarin pemerintah itu nggak boleh ada event outdoor. Iya. Jadi kemarin yang masih sempat jalan selama COVID itu training provider. Nah, training providernya kenapa? Karena kita bisa melalui Zoom. Kayak kemarin itu contohnya terakhir training provider yang lewat Zoom tahun 2020 itu ada training provider untuk prapensiun itu untuk kliennya Kalbe Pharma. Kalbe udah dari Kalbe-nya. Ya. Dan itu emang tiap tahun sebenarnya dari Kalbe-nya juga emang udah ada. Iya, nah biasanya kita selalu di hotel gitu ya, in class, dan juga ada outingnya. Nah tapi ini mau gak mau tahun 2020 kemarin harus full online, jadi webinar gitu. Jadi kemarin emang kliennya itu sebenarnya kliennya tetap ya, cuman projectnya itu yang harus ada beberapa yang ditunda, ada yang di cancel. Jadi mau gak mau emang kita nyoba gimana caranya nyari ada bisnis baru gitu. Iya. Nah kemarin makanya di tahun 2021 itu Standard Plus ngeluarin advertising agency. Itu tuh ada yang ketiganya ya? Betul. Nah advertising agency ini kan online ya, full Iya. online. Jadi memang kemarin ya kita semua brainstorm lah, kita putar otak gimana caranya biar bisa cash flow-nya tetap jalan kan. Iya betul. Karena kan ya semuanya personal harus tetap ditanggung gitu. Iya. Jadi ya udah SDM-nya masih ada, terus kita juga ada SDM dan pengetahuan untuk bikin advertising agency itu, makanya kemarin kita jalan advertising agency. Ada nggak sih hubungannya Kak si advertising ini sama training yang udah lama itu? Ada nggak Kak hubungannya? Atau emang ini cuma pengen ngembangin aja dari perusahaan? Sebenarnya tujuan utamanya pastinya ngembangin ya, terutama biasanya kan habis ada masalah kan pasti ada solusi gitu ya. Oh iya betul. Nah makanya kemarin dari masalah itu terutama awalnya dari situ dulu sih, muncullah solusi itu ngeluarin advertising agency. Tapi kalau untuk berkaitannya sebenarnya sekarang beberapa event organizer juga beberapa ya ada yang mereka buka untuk advertising agency-nya juga gitu. Karena kan sebenarnya itu lumayan baru ya. Iya. Lumayan baru ya. Iya. Di sini Digital. Betul. Nah,
pekerjaan advertising agency ini sebenarnya dulunya juga banyak dikerjakan di event organizer gitu. Cuman yang ini mungkin lebih full ke digitalnya. Nah, kira-kira buat Santaplus sendiri nih, kan tadi udah ngembangin 3 ya? Ya. Tiga anakan ya. Nah, kedepannya mau gimana sih? Mau fokus ke semuanya kan? Atau yang terakhir tadi advertising pengen di boost dulu buat kedepannya itu gimana? Kalau dari kakak sendiri? Ya, kedepannya yang jelas tiga-tiganya bakal kita fokusin masing-masing. Tiga-tiganya bakal ada tim masing-masing di situ. Ya emang profesional mereka di situ gitu. Nah, terutama untuk training provider juga dan event organizer, kita kan udah punya klien tetap dan klien yang emang udah langganan ya setahunnya. Nah, itu tetap kita pertahanin, tapi kita juga tetap dengan event-event project yang udah direncanakan itu, kita gimana caranya bikin lebih variatif lagi gitu. Dan dari dua ini, event organizer dan training provider ini, kita juga tetap nyari klien-klien baru artinya gitu, entah itu dari swasta ataupun BUMN atau pemerintahan gitu. Nah, untuk advertising agency juga kita masih nyari-nyari klien, dan itu kan sebenarnya juga bisa ke brand, bisa ke brand baru gitu ya. Fokusnya di situ sih sekarang, lebih ke brand baru. Tapi misalkan kemarin ada campaign dari swasta, dari pemerintahan, kita tetap bisa jalanin gitu. Berarti buat yang advertising ini lebih ngarah ke brand baru, apalagi kemarin kan sempet banget lokal tuh naik banget ya. Betul. Berarti nge-boost juga buat produk-produk lokal, Ya. pakai jasanya dari Santaplus Betul, ini, betul. gitu kan ya? Ya. Oke, baik kan. Oke, segitu aja dulu buat perbincangan kita. Mungkin nanti kita bisa lihat langsung dari kantor Santaplus-nya. Nanti juga ada video yang mau aku masukin dari Santaplus-nya. Baik Kak, terima kasih banyak. Ya, makasih.